Baik, perkenalkan nama saya Nilusati Ekaristi. Saya merupakan mahasiswi dari Primakarya University, Program Studi Sistem Informasi, dengan NIM 2201010039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai web security. Jadi langsung saja kita ke materinya. Oke, jadi apa itu web security? Web security adalah serangkaian tindakan, proses, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi situs web dari ancaman, serangan, dan kerentangan yang dapat merugikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Selanjutnya, apa pentingnya web security dalam dunia digital? Web security menjadi krusial karena meningkatnya aktivitas online, pertumbuhan digital bisnis, dan kebutuhan akan perlindungan terhadap data sensitif. Keamanan web atau web security melibatkan praktik-praktik yang bertujuan untuk melindungi pengguna dan perusahaan dari potensi resiko dan kerugian. Selanjutnya, apa saja ancaman terhadap web? Jadi, di sini saya memiliki 5 contoh untuk ancaman terhadap web. Jadi, yang pertama ada brute force attack, yang kedua ada serangan phishing, yang ketiga cross-site request forgery atau CSRF, yang keempat ada cross-site scripting atau XSS, dan yang terakhir atau yang kelima ada SQL injection. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu mengenai ancaman dari web. Yang pertama ada brute force attack. Jadi, brute force attack merupakan serangan brute force di mana penyerang mencoba semua kombinasi yang memungkinkan kata sandi atau kunci enkripsi untuk mendapatkan akses ilegal ke sistem. Nah, jadi cara kerja dari brute force attack ini, penyerang mencoba satu persatu kombinasi password atau kata kunci hingga menemukan yang benar atau hingga batas percobaan yang telah ditetapkan oleh sistem. Jadi, contoh-contoh brute force attack ini ada SSH brute force, FTP brute force, dan router brute force. Lalu bagaimana cara mencegah brute force attack? Jadi cara mencegahnya itu kita bisa menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat, membatasi jumlah percobaan login, dan gunakan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Selanjutnya kita akan membahas tentang phishing. Phishing adalah teknik sosial rekayasa di mana penyerang mencoba memperoleh informasi rahasia seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Nah, bagaimana sih cara kerja phishing? Cara kerja phishing yaitu penyerang membuat situs web palsu atau mengirim email palsu yang meniru situs atau email yang sah dan meminta korban untuk memasukkan informasi pribadi atau mengklik tautan yang dapat membahayakan. Nah, contoh dari phishing ini yaitu email palsu, pesan teks tiruan, dan situs web tiruan. Nah, lalu bagaimana cara mencegah phishing? Yang pertama, kalian bisa meriksa dulu URL sebelum mengakses situs web. Lalu yang kedua adalah waspada terhadap email yang tidak diminta, dan yang ketiga verifikasi keaslian situs web. Nah, selanjutnya kita akan membahas cross-site request forgery. CSRF terjadi karena penyerang memaksa pengguna untuk melakukan aksi tanpa persetujuan mereka di situs web yang mereka autentikasi. Nah, cara kerjanya, penyerang memasukkan tautan atau kode yang dapat membuat pengguna yang telah diautentikasi melakukan tindakan tanpa sepengetahuan mereka, seperti mengirim pesan atau merubah kata sandi. Contohnya, mengganti kata sandi pengguna, mentransfer dana tanpa izin, mengirimkan email tanpa izin. Nah, lalu bagaimana cara mencegah CSRF? Caranya adalah menggunakan token CSRF yang disematkan dalam formulir atau header permintaan. Token ini akan diverifikasi sebelum memproses tindakan. Selanjutnya ada cross-site scripting atau XSS. XSS adalah jenis serangan di mana penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Jadi, cara kerjanya itu penyerang menyisipkan kode skrip, umumnya penyerang menggunakan JavaScript
ke dalam halaman web yang kemudian dijalankan oleh browser pengguna yang melihat halaman tersebut. Ini dapat memungkinkan penyerang mencuri informasi atau mengontrol sesi pengguna. Contoh dari XSS itu ada XSS Reflected, XSS Stored, dan XSS via cookie. Nah, lalu bagaimana cara mencegah XSS? Caranya kita dapat memvalidasi dan membersihkan input pengguna. Gunakan HTTP only flag pada cookie, terapkan Content Security Policy atau CSP untuk membatasi sumber scripting yang dapat dijalankan di halaman. Nah, yang terakhir ada SQL injection. SQL injection terjadi ketika penyerang menyuntikkan perintah SQL berbahaya ke dalam input yang diharapkan oleh aplikasi web dengan tujuan untuk memanipulasi database. Nah, cara kerja dari SQL injection ini, penyerang menyisipkan perintah SQL yang tidak diinginkan melalui formulir atau parameter URL, yang kemudian dieksekusi oleh database. Hal ini memungkinkan penyerang untuk mengakses dan memodifikasi atau menghapus data dalam database. Contoh-contoh dari SQL injection yaitu ada classic SQL injection, blind SQL injection, dan union-based SQL injection. Lalu, bagaimana cara mencegah SQL injection? Nah, gunakan parameterized queries atau prepared statement untuk memproses input pengguna. Validasi input dan terapkan prinsip-prinsip kebijakan keamanan berbasis peran atau role-based security. Nah, itu dia teman-teman contoh-contoh serangan dalam web. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan contoh dari serangan web yaitu XSS. Mari simak penjelasannya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi XSS. Di sini saya memiliki sintak HTML sederhana. Di sini sintak ini berfungsi untuk membuat form. Nah, ini merupakan hasil dari sintak HTML form yang tadi. Nah, jika kita menginputkan suatu nama di sini, misalnya kita menginputkan suatu username bernama Dani, nah, maka outputnya akan terlihat di sini. Sedangkan jika kita menginputkan suatu script, ini misalkan ada script alert, contoh XSS. Nah, jika script ini kita jalankan, maka ini akan keluar output seperti ini. Nah, ini jika suatu penyerangan terjadi, maka si penyerang itu akan menginputkan sesuatu yang membahayakan bagi pengguna. Nah, jadi penyerang itu dapat mencuri informasi pengguna lewat script-script seperti ini. Nah, lalu bagaimana kita menghindari terjadinya suatu pencurian data seperti itu? Nah, caranya kita dapat menambahkan suatu sintak pada sintak HTML yang tadi. Mari kita pindah ke HTML lagi. Oke, jadi untuk menghindari kejadian seperti tadi, kita dapat menambahkan sintak di sini di bagian ini. Nah, oke, kita tambahkan di sini HTML entities. Nah, selanjutnya kita beri buka kurung dan tutup kurung. Jangan lupa di save. Kemudian kita kembali lagi ke browser. Nah, baik teman-teman, kita sudah kembali ke browser dan kali ini kita akan mencoba menginputkan script yang telah kita tambahkan HTML entities pada sintak sebelumnya. Nah, kita lihat apa yang terjadi jika kita menginputkan suatu script lagi. Kita ketikkan script alert contoh XSS script. Nah, saat kita klik kirim, inilah yang terjadi. Dia outputnya menjadi suatu teks, tidak
Seperti yang sebelumnya, outputnya itu adalah notifikasi pop-up seperti itu. Nah, itu tidak akan terjadi lagi. Nah, jadi ini yang akan terjadi jika kita menggunakan HTML entities. Nah, teman-teman, XSS ini sangat berbahaya jika kita tidak mewaspadainya. Nah, jadi suatu penyerang, maksud saya seorang penyerang, bisa saja menginputkan suatu script yang berbahaya yang dapat mencuri data kita, dan itu merupakan tindakan yang sangat berbahaya ya. Jadi, hati-hati saat mengakses suatu website agar data kita tetap aman. Nah, jadi itu dia teman-teman pembahasan mengenai web security yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa.